Shalom alaikum, hari terakhir peziarahan ini di Padova atau kota Padua. Nanti akan misa di gereja Santo Antonius, pelindung kota Padua, karena Santo Antonius dikenal dengan nama Santo Antonius dari Padua. Setelah itu nanti akan menuju ke Milan di bawah perlindungan Santo Ambrosius, dan kota Milan punya ritus khusus namanya ritus Ambrosian. Masuk rumpun Latin tapi khusus namanya ritus Ambrosian. Musim gugur masih menjelang musim dingin, warnanya bagus. Nah, ini warna pohonnya jadi bagus. Ada kekuning-kuningan, nanti menuju coklat untuk sebelumnya akan rontok. Ini jalan di pinggiran kota. Bis tidak bisa masuk, jadi harus jalan kaki. Ini masih terlalu pagi untuk orang sini, dan ini restoran juga masih tutup. Pizzeria, tempat pizza masih tutup. Ini bangunan-bangunan seperti abad pertengahan. Tapi nggak terlalu pertengahan sih, lebih abad pertengahan yang di Assisi. Ini ada Ponte Corvo Piccolo. Apa ini? Jalan, gang, dagang gang kecil. Ya, ini dia kota Padova, Padua. Kita menuju ke gerejanya, kita lihat. Ini jalan batu bagus ya. Di Bandung juga ada jalan batu di Jalan Braga. Tapi nggak tahu batunya tebel apa enggak kalau di Jalan Braga ya. Tapi kalau di sini bagus, kita lewat di sebuah sungai. Asri sekali tempatnya, ini asri sekali. Nah, ini ada sungai, ada taman-taman, mungkin itu semacam kafe. Ada sungai, kita lihat. Wow, sangat asri, sangat teduh. Nah, itu di bawah ada sungai, bersih juga. Apakah terlihat? Saya kira terlihat ya. Nah, itu terlihat, saya kira airnya bersih. Ada pengamen di sisi jalan pakai akordeon. Ada wangi-wangi bunga seperti, oh ini pohon kecil ini ada bunganya rupanya, bunga kecil-kecil. Wanginya mirip-mirip melati, tapi saya nggak tahu ini pohon apa. Ada wangi-wangi seperti melati. Oh, itu rupanya ada taman begitu. Nah, kita masuk jalan-jalan kecil. Oh, ini rupanya Jalan Santo Fransiskus, itu ada disebut Via Santo Francesco. Rupanya ini adalah Jalan Santo Fransiskus. Toko-toko masih tutup. Ini lorong-lorong. Ini bangunan-bangunan dengan nomor 177. Lalu ada nomor-nomor yang lain. Ada banyak sepeda rupanya di kota ini. Oh, sepedanya mirip-mirip di Indonesia, ini Phoenix. Kita harus nyebrang dan harus hati-hati melihat jalan, karena ada banyak orang naik sepeda dan naik motor. Nah, ini ada juga Vespa dan seterusnya. Itu gerejanya ada di sana. Ini salah karena jalur sepeda. Nah, itu gereja Antonius Padua. Ada kubah-kubah, lalu ada menara. Tampaknya kalau kubah-kubah ini ada pengaruh dari gaya timur juga nih tampaknya. Ada kafe yang sudah buka ya. Tampaknya untuk bagian kubah ini, saya perlihatkan di bagian depan itu ada pengaruh timur ya. Karena ini masih dekat-dekat dengan Venesia, itu pantai bagian timur dari Italia. Jadi itu pantai bagian timur, berarti yang mengarah ke Yunani, mungkin pada zaman kuno ke arah Venesia. Lalu yang daerah Puglia, tulisannya Puglia, itu tampaknya cukup kuat pengaruh dari wilayah timur Yunani. Lalu mungkin juga termasuk arsitektur itu ada pengaruh dari timur. Jadi kita lihat di bagian depan itu ada kubah-kubah ya.
ada gelato, gelateria itu tempat jual gelato. Ya, kotanya kecil. Kota Padova, kota Padua. Nah, ini kita sudah mulai mendekati gerejanya. Agak mendaki sedikit, udaranya dingin. Ini belum jam 10, 9 sekian. Tapi udara masih dingin sekali. Saya lupa bawa jaket. Ini dia. Ini dia. Nih. Dia karena lupa bawa jaket, ya agak dingin memang. Kalau orang sini memang mungkin nggak terlalu kedinginan ya. Nah, itu gerejanya sudah kelihatan ada patung Antonius ya, Antonius Padua. Nah, ini gerejanya bagus. Itu dia. Dan di depannya ada banyak penjual benda-benda rohani Santo Antonius Padua. Kita sudah sampai di halaman gerejanya. Rupanya gereja ini bukan dari batu, tapi ini dari bata gerejanya. Batanya besar-besar. Gereja ini rupanya terbuat dari bata. Ya. Ini halaman gerejanya. Ada toko-toko banyak, tapi ya masih tutup. Ada Hotel Donatello. Siapa pernah ke sini, ke Padua? Nah, silahkan ada di kolom komentar. Kita lihat bagian kelilingnya, ini bagian depannya ada lapangan di sini, ada lapangan. Lalu ada toko-toko souvenir di sini ya. Nah, ini gerejanya. Lalu ada pintu. Ya, kalau di Indonesia disebut pintu suci ya. Tapi di sini nggak disebut pintu suci di sini. Istilahnya dibedakan rupanya. Kalau yang di Roma kan disebut Porta Sancta. Kalau di sini disebut Misericordiae Porta. Maka kalau di Indonesia itu pintu suci itu sebenarnya kan bukan pintu suci ya. Dulu Romo Habel pernah bikin konten di Keuskupan Bogor nggak ada pintu suci, itu benar beliau tuh. Karena pintu suci ya hanya ada di Roma sebenarnya. Maka kalau di Indonesia pintu suci itu ya tanda petik. Nah, rupanya di sini dibedakan nih. Misericordiae Porta, pintu belas kasih. Jadi tidak, yang dipakai bukan Sancta tapi Misericordia. Rupanya ada altar di sini di bagian luar. Ada altar di bagian luar. Saya nggak tahu ini altar apa ya. Kalau kita baca di sini itu Antonius namanya ya. Berarti ini altar Antonius. Apakah ini altar apa saya kurang tahu, tapi ini di bagian luar gereja. Ini bukan di dalam. Jadi ini bagian luar gereja, altar ini. Nanti silahkan lihat tuh. Maka ada sepeda depan altar. Nah, ini bagian luar gereja. Nah, itu bagian luar gereja tuh. Itu bagian atasnya. Nah, itu bagian atasnya. Jadi ini bagian luar gereja. Nah, itu bagian depan gerejanya di situ. Kami terlambat sehingga nggak bisa merayakan misa. Ini kami numpang
ke komunitas orang berbahasa Italia.